Selamat pagi. Sesaat lagi, acara akan segera dimulai. Talugan, Kak, Kepada talugan. semua peserta workshop perpajakan, mohon untuk tetap mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Selamat datang dan selamat bergabung dalam Zoom Meeting. Acara akan kita mulai 3 menit lagi ya. Kita harus menunggu peserta yang lain.
Selamat datang dan selamat bergabung dalam Zoom Meeting Workshop Perpajakan dengan tema Upaya Pajak dalam Menangani Pandemi dengan Integrasi Digital. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama acara berlangsung. 1. Seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon agar menjaga kualitas audio. 2. Peserta dilarang untuk makan, merokok, dan berbaring. 3. Bila ada pertanyaan terkait pemaparan materi, dapat menuliskannya di kolom komentar. 4. Peserta wajib hadir dalam setiap sesi acara. 5. Tiap peserta wajib menggunakan nama asli. 6. Tiap peserta wajib mengisi link daftar hadir di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Akan ada kata kunci beserta link kehadiran akan diumumkan dalam salah satu sesi sebagai syarat e-sertifikat. Terima kasih. Sebelum acara dimulai, izinkan kami selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Saya Hairunisa Salsabila, akuntansi 2018. Dan saya, Gali Chandra Saputra Airlangga, akuntansi 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Harmi Sutiono, SH, LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat, Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA, Wakil Ketua 1. Bapak Gatot Sugiono, S, SE, MM, Wakil Ketua 2. Ibu Dr. Nuri Wulandari, SE, MSC, Wakil Ketua 3. Dan yang kami hormati, Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE, MSc, AK, CA, Ketua Program Studi Akuntansi. Bapak Dr. Erik Wijaya, SE, ME, Ketua Program Studi Manajemen. Bapak Dr. Bambang Budijana, Ketua Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Ibu Asri Nurrahmi, SE, MSH, Sekretaris Program Studi Akuntansi. Ibu Meta Andriani, SE, MM, Sekretaris Program Studi Manajemen. Ibu Puspita, SE, MSI, Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Dan yang kami hormati, Bapak Jansen Sinaga, SE, MM, AK, CA, CPA, BKB, CMA, CSRS, CSP. Dan yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen, serta rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya, kita dapat hadir dalam acara workshop perpajakan pada pagi hari ini. Kami, mewakili Himpunan Mahasiswa Akuntansi, memohon maaf karena pelaksanaan acara workshop perpajakan ini berbeda dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Acara selanjutnya, foto bersama. Seluruh hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera. Saya akan memandu. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini.
1. Pembukaan. 2. Doa. 3. Sambutan Ketua Indonesia Banking School. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana Workshop Perpajakan. 4. Pengenalan moderator. 5. Pengenalan narasumber. 6. Pemaparan materi oleh narasumber Bapak Johnson Sinaga, SE, MM, AK, CA, CPA, BKB, CMA, CSRS, CSP. 7. Q&A, di mana akan dipilih 3 penanya terbaik. 8. Diskusi grup. 9. Pemaparan hasil diskusi. 10. Feedback narasumber. 11. Wrap up. 12. Penyerahan e-sertifikat. 13. Kuis berhadiah dan penutupan. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Fahri Satrio dengan cara Islam. Untuk agama lain, mohon dapat menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala kita untuk seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan doa ini dengan cara Islam, bagi agama lain dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafini amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagili jalali wajika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan acara workshop perpajakan, dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan pada kami, untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami, membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kami sedang menghadapi berbagai macam ujian. Dengan kekuasaan-Mu, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin bagi bangsa kami, agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis, dan sejahtera dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami dan khususnya kepada para peserta workshop pajak kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikanlah kami insan yang cendekia, mandiri, dan bernurani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terima doa ini dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Indonesia Banking School yang akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Suparta selaku Wakil Ketua 1 Indonesia Banking School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang akan kita laksanakan nanti. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Pimpinan Indonesia Banking School yang saya hormati. Kemudian yang terhormat kepada pembicara workshop hari ini, yaitu Bapak Johnson Sinaga, SE, MM, AK, CA, CPA, BKP, SMA, CSRA, CSP. Panjang sekali Pak. Nanti Bapak bisa kasih tahu ke mahasiswa arti gelar yang panjang ini. Sepatutnya mahasiswa ingin seperti Bapak juga nanti ya. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Ibu, pada Ibu moderator, itu Ibu Dr. Etika Karyani, SE, AK, MA, CA. Kemudian Kaprodi Akuntansi Ibu Dr. Iwi Idawati, SE, AK, CA, MM, BAP. Dan Sekprodi Akuntansi Ibu Asri, SE, MSc. Kemudian Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi Manajemen dan Akuntansi. Kemudian Pak dosen Indonesia Banking School yang kami hormati. Kemudian yang saya cintai juga para adik-adik mahasiswa ST Indonesia Banking School. Para hadirin yang saya hormati, khususnya adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2020 kita sudah menyusun kurikulum 2020 Merdeka Belajar yang mulai diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2020. Acara workshop perpajakan dengan tema upaya pajak dalam menangani pandemi dengan integrasi digital pajak. Ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Hima Akuntansi. Bagi adik-adik mahasiswa jurusan akuntansi ataupun manajemen yang belum mengambil pajak, maka diwajibkan untuk mengikuti workshop perpajakan ini. Kewajiban mahasiswa untuk mengikuti workshop ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sidang skripsi, terutama bagi mahasiswa manajemen yang belum mengambil perpajakan. Sedangkan bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan, workshop ini sebagai tambahan skill dan knowledge yang akan dicantumkan dalam SKPI nantinya. Para hadirin yang saya hormati, tujuan workshop ini adalah agar mahasiswa dapat memahami bagaimana kebijakan fiskal dalam masa pandemi saat ini dengan integrasi digital dan untuk mengetahui teknik pelaksanaan kebijakan fiskal dalam masa pandemi ini, terutama untuk meringankan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bapak Suryo Utomo merincikan
bahwa tahun 2020 pemerintah sudah menetapkan 2 arah kebijakan besar untuk periode khusus ini, masa pandemi. Pertama adalah dukungan fisikal untuk mendukung berbagai upaya pengamanan dan pencegahan penyebaran pandemi. Beberapa jenis pajak itu tidak dikenakan untuk beberapa jenis barang dan jasa terkait dengan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, alat kesehatan berhubungan dengan mengatasi pandemi 2020 ini. Dengan begitu, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat upaya penanganan dan pencegahan tersebut. Kedua adalah dukungan pajak untuk pemulihan dunia usaha yang sering disebut relaksasi untuk mendukung dunia usaha mempertahankan diri dan berkembang pada kondisi COVID-19 ini. Kebijakan fiskal yang mendukung dunia usaha yaitu dengan menerbitkan sejumlah regulasi, termasuk kemudahan penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT bagi orang atau maupun badan. Baik orang pribadi maupun badan SPT telah kami undur menurut Dijen Pajak. Tingkat penyampaiannya dari tanggal 31 Maret dulu sampai tanggal 30 April 2020. Dengan demikian, 2 arah kebijakan fiskal dalam meringankan beban masa pandemi tersebut nantinya adik dapat mengetahui secara teknis dalam workshop ini yang akan disampaikan oleh pembicara Bapak Jansen Sinaga dalam kesempatan ini. Bapak Jansen adalah seorang pembicara pajak yang sangat berpengalaman dan punya kompetensi banyak bidang di bidang akuntansi dan perpajakan. Saya rasa Pak Jansen bisa memberikan materi yang diharapkan oleh mahasiswa ini. Ikut serta adik-adik mahasiswa dalam kegiatan workshop di samping kewajiban untuk mengikuti sidang skripsi juga akan menambah wawasan adik-adik dalam perpajakan. Para mahasiswa yang saya cintai, semoga workshop ini nantinya dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dalam menambah wawasan dan dalam bidang perpajakan yang sangat diperlukan baik adik-adik dalam bekerja nantinya. Dan juga bagaimana pemerintah memberikan 2 program utama tadi dalam membantu mengatasi pandemi dan juga dalam membantu usaha-usaha bisnis yang ada di Indonesia dalam menghadapi pandemi 19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suparta atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Workshop Perpajakan kepada Saudari Amelia Hendarto Putri. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Suparta SE, ME, AKSIE, Wakil Ketua 1, Bapak Gatot Sugiono SSE, MM, Wakil Ketua 2, Ibu Dr. Nuri Wulandari SE, MSc, Wakil Ketua 3. Yang saya hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati SE, MSI, AKSIE, Ketua Program Studi Akuntansi, Bapak Dr. Erik Wijaya SE, ME, Ketua Program Studi Manajemen, Bapak Dr. R. Bambang Budijana, Ketua Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah, serta Ibu Dr. Etika Karyani AKSIE CME, moderator pada acara kali ini, serta Pak Jansen Sinaga SE, MM, AKSIE, CPA, BKP, CME, CRS, CSRS, CSP. Bapak dan Ibu dosen dan staf kependidikan, serta seluruh peserta seminar yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hingga dapat berkumpul di workshop perpajakan melalui Zoom meeting. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu dosen serta seluruh peserta seminar yang menyempatkan waktunya untuk hadir di workshop perpajakan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi STY Indonesia Banking School dengan mengangkat tema upaya pajak dalam menangani pandemi dengan integrasi digital.
yang dimana dalam acara ini kami memiliki tujuan untuk memberikan suatu wadah dalam bentuk forum diskusi yang berguna meningkatkan wawasan kita sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sektor perpajakan yang sedang dilanda pandemi COVID-19 dalam era ekonomi digital. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi STI Indonesia Banking School yang telah banyak memberikan kontribusi, waktu, dan usaha sehingga acara workshop perpajakan dapat terlaksanakan hari ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara workshop perpajakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Amelia Hendarto Putri atas sambutannya. Acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan CV moderator sebagai berikut. Ibu Etika Karyani, SE, AK, MSM, CA, CMA, mengenyam pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada, jurusan akuntansi. Lalu, mengenyam pendidikan S2 di Universitas Indonesia, jurusan manajemen keuangan. Dan gelar S3 di Universitas Indonesia, jurusan akuntansi. Memiliki kualifikasi profesional akuntan Indonesia, CA, Chartered Accountant, CMA, Certified Management Accountant. Demikian pembacaan CV moderator. Dengan ini, acara kami serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Etika Karyani, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tadi kepada Adik MC ya, Saudara Galih Candarasa dan Saudari Hairunisa Salsabila karena telah memperkenalkan saya dan memberikan kewenangan untuk memandu kegiatan inti workshop kali ini. Dan yang saya hormati di sini ada Pak Suparta, Wakil Ketua 1, kemudian Ibu Dr. Wiwi Idawati, Kapolri Akuntansi, Pak Erik Wijaya, Kapolri Manajemen, dan Pak Bambang Nudiana, Kapolri Manajemen Keuangan Syariah, dan semua aktivitas akademika Indonesia Banking School lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi penghormatan saya kepada saudara-saudara semua. Semoga kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tema utama kegiatan hari ini, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang bagaimana upaya pajak, pandemi COVID, dan integrasi digital. Dan kita ketahui bahwa dalam beberapa tahun ini perkembangan ekonomi digital atau juga transformasi digital itu terus meningkat secara pesat yang kemudian dipercepat sejak adanya atau diberlakukannya kebijakan PSBB dan penerapan protokol new normal. Konsekuensi tentunya memberikan tekanan yang cukup berat, terutama bagi sektor produksi dan potensi pembayaran pajak ke negara. Sehingga pandemi COVID-19 disinyalir dapat menurunkan penerimaan pajak di banyak negara. Dan kita setuju bahwa sebagian besar APBN kita itu ditopang dari penerimaan perpajakan. Sementara itu, akibat pandemi COVID ini, kebutuhan penerapan layanan teknologi menjadi sangat penting untuk menjamin efektivitas pelayanan publik. Dan sebelum Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19, sebenarnya Ditjen Pajak atau yang kita kenal sebagai DCP, itu sendiri telah melakukan upaya integrasi teknologi digital dalam pelayanannya. Namun bagaimana dengan integrasi digital ini di masa pandemi? Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh DCP ini? Nah, oleh karena itu kita nanti akan segera mendengar paparan langsung dari seorang pakar dan praktisi sekaligus juga akademisi bidang perpajakan. Singkat kata, saya sebagai moderator akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Jansen Rudianto Sinaga, ya.
Kalau dari titelnya itu kita lihat memang cukup panjang, ya. SE, MMAK, CA, CPA, BKP, CMA, CSS, dan CSP. Yang memperoleh gelar sarjana akuntansi dan dilanjutkan Magister Management atau MM pada bidang finance. Keaktifan beliau mengikuti sertifikat profesi seperti CPA, yaitu Certificate Public Accountant, Chartered Accountant, kemudian Professional Tax Consultant, ada Professional Business Advisor, dan Certified Sustainable Practitioner. Ini meningkatkan keahlian profesi dan sangat menunjang dalam beliau yang berkecimpung sebagai auditor di berbagai kantor akuntan publik atau dikenal sebagai KAP. Ini sejak tahun 2000, yaitu di KAP Armin Budiman dan rekan, Anwar dan rekan, Warnoyo dan Menix, dan terakhir di Jojo Sunarjo dan rekan, ini tahun 2019 sampai sekarang. Di bidang perpajakan, pengalaman Pak Sinaga ini sebentar. Di bidang perpajakan, pengalaman Pak Sinaga menjadi Finance Accounting dan Tax Assistant Manager di Tokyo Air Service. Finance Accounting dan Tax Assistant Manager di Tokyo Air Service, kemudian partner di kantor konsultan pajak KKP dan di Monang Johnson DMR Consulting Jakarta, kemudian assurance partner di Tax and Team Consulting. Selain itu, pernah diberikan jabatan sebagai Internal Audit Manager di PT Indovision Presentation, dan saat ini aktif sebagai Direktur Utama PT Global Bistro Consultant dan Direktur PT Jasa Lintas Layanan. Di sela-sela kesibukannya, Pak Sinaga masih bersedia untuk sharing pengalaman di berbagai perusahaan, terutama lembaga keuangan, atau perbankan baik nasional maupun asing, dan perusahaan asuransi. Nah, singkat kata, kepada Bapak Johnson, kami persilahkan memaparkan materinya dengan waktu kurang lebih 40 menit, dan selanjutnya dengan sesi Q&A setelah pemaparan ini berakhir. Dan kepada audiens silahkan jika ada pertanyaan dapat memberikan pertanyaan secara tertulis di kolom QA nggak ada ya, berarti di chat ya, di bawah layar komputer dengan menyebutkan nama, mungkin di sini ada nomor mahasiswa ya. Silahkan kepada Pak Johnson, sudah bisa di unmute. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang terhormat kepada Ketua Indonesia Banking School Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandri Harmi S. Sutiono SHLLM. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua 1 Dr. Sparta SEAKMECA. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Bapak Gatot Sugiono SEMMI, dan yang terhormat juga Wakil Ketua 3 Ibu Dr. Nuri Wulandari SEMSC. Juga yang terhormat kepada Ketua Program Studi Akuntansi Ibu Dr. Wiwi Dawati, teman lama bersua kembali dari tahun 2009. Itu sempat bareng beberapa tahun mengajar bersama beliau. Ibu ini luar biasa semangatnya dan memberikan teladan serta ilmu diskusi ketika kami sedang berdiskusi bareng-bareng, bahkan untuk uji skripsi mahasiswa. Juga yang terhormat, terima kasih banyak juga kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Etika Karyani, SEAKMMSMCA yang sudah membacakan profil saya. Saya melihat sama-sama rekan CME ini, Certificate Management Accountant. Dan terakhir kepada Bapak Ibu Ketua lainnya, Ketua Program Studi lainnya, mohon maaf saya lupa mencatat ini tadi, banyak sekali nama yang saya takut salah saya catat atau salah menulis, salah membaca. Saya
Mohon maaf, salam hormat buat bapak-bapak, ibu lainnya, serta khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan bersama juga dengan Sivitas Akademi STIE Banking School. Terima kasih tadi Pak Sparta sudah secara singkat dan meminta saya untuk kenapa gelarnya banyak. Ya, saya bukan mau cari gelar sebenarnya, tetapi karena konteksnya kebutuhan untuk menghadapi dunia praktisi dan konsultan di tengah ilmu yang semakin banyak, persaingan yang tinggi, mau tidak mau arah ke profesi harus semakin saya tingkatkan, upgrade ilmunya. Untuk SEMMAKCA, mungkin sudah tahu, CA itu Chartered Accountant seperti Pak Dr. Sparta, atau Ibu Dr. Wiwidawati, ya, atau juga mungkin kepada Ibu Etika, juga sama-sama CA dan juga Bapak Ibu lainnya. Untuk gelar saya BKP adalah bersertifikat konsultan pajak. CME sama seperti Ibu Moderator. Nah, untuk CSRS itu adalah gelar sertifikasi namanya Certified Sustainability Reporting Specialist. Orang bilang CSR lah sekarang, laporan keberlanjutan. Untuk CSP adalah Certified Sustainability Practitioner. Untuk yang CAPF itu adalah Certified Analyst Project Finance. Dan untuk SERA adalah Certified Enterprise Risk Analyst. Jadi ini adalah untuk gelar CPA, dari CA, CE, CPA dan sampai terakhir SERA itu adalah melalui training, ujian. Jadi adik-adik mahasiswa nanti setelah lulus dari SE jangan putus sekolahnya, terus belajar, ambil terus profesi, upgrade ilmu Anda supaya semakin jauh lebih baik. Nah, terakhir saya sedang mengikuti ujian, sudah selesai ujian, tinggal menunggu hasil, gelar namanya CSRA. Jadi lebih tinggi dari CSRS, Certified Sustainability Reporting Assurance. Jadi saya tinggal nunggu hasilnya, semoga lulus. Dan terakhir lagi gelar komite audit. Saya sudah ujian, tinggal nunggu hasilnya. Jadi inilah saya kejar gelarnya supaya tujuannya ketika saya bertemu dengan rekan-rekan calon-calon klien, ketemu dengan orang-orang bisa lebih bersaing. Seperti itu. Baik, kira-kira apakah saya yang share screen atau dari panitia? Panitia, Pak. Panitia, silakan mohon di-share sini boleh materi saya. Apa tidak sulit nanti jadi apa namanya? Jadi next. Apa tidak lebih baik saya untuk khusus PowerPoint? Atau mungkin dari Pak Johnson, kalau mungkin iya dari Pak Boleh Johnson izinkan saja. saya untuk share screen? Ya, silakan, Pak. Sebentar. Sudah ya? Baik, itu tadi penjelasan singkat gelar dari saya. Baik, saya diminta untuk menjabarkan topik dalam workshop ini terkait bagaimana pajak, pandemi COVID, dan integrasi digital. Kalau Pak kita Johnson, lihat, Pak Johnson, ya, silakan. maaf Pak Johnson, Ya. bisa di slide show yang lebar Pak, slide show Pak. Baik. Ya. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Iya Pak. Baik, saya singkat topiknya
bagaimana tentang upaya pajak pandemi COVID dan integrasi digital. Kalau kita lihat, terakhir saya masukkan ini hari Senin malam, bagaimana status jumlah COVID. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana masih masifnya jumlah penderita COVID, baik secara nasional maupun juga dunia. Kalau kita ketahui, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Sparta, bagaimana dampak terhadap sektor-sektor yang berada di nasional, sektor-sektor strategis yang rentan terhadap pandemi COVID, terutama pariwisata dan perdagangan. Kemarin saya diskusi dengan kawan di bagaimana kawan itu bercerita tentang kawan kami, petinggi grup Arion. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal namanya Arion. Bagaimana Arion itu sangat tertekan di dekat kampus sekolah Indonesia Banking School ada hotel Arion. Ya, dulu Arion Swiss Bell Hotel. Juga 1 bulan sebelum COVID berlangsung, mereka sangat gencar untuk memasarkan bisnisnya. Mereka bangun hotel lagi dan diresmikan dengan cukup wah Februari 2020 lalu, hotel baru mereka. Mereka punya ada sekitar 8 atau 10 hotel. Mereka juga punya bisnis transportasi, mereka juga punya bisnis gedung dan sebagainya. Jadi sangat terpukul sekali di mana untuk bisnis tersebut banyak distrukturi oleh utang. Jadi sangat berdampak sekali dengan pandemi COVID ini. Banyak sektor-sektor yang memang benar-benar berdampak sekali, terutama pariwisata, bahkan manufaktur. Hari Minggu lalu saya bertemu dengan seseorang pengusaha teman saya. Dia bilang sekarang pengusaha hanya bisa bertahan. Artinya bagaimana situasi pandemi COVID ini yang berdampak bisa kita lalui bersama. Tidak hanya pengusaha, juga dilalui oleh pemerintah. Kenapa saya katakan dilalui pemerintah? Karena negara ini pendapatannya untuk 2020 itu 2.232 triliun. 83% itu adalah dari pajak. Bagaimana kita bayangkan dari total pendapatan negara 1.462 triliun itu adalah bersumber dari pajak untuk membiayai belanja negara. Nah, pemerintah tidak tutup mata seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Dr. Sparta. Walaupun terjadi krisis, bagaimana pengeluaran negara untuk membayar menangani COVID. Yang setahu saya, itu sekitar hampir 700 triliun, itu 123 triliun itu adalah memberikan insentif ke masyarakat dalam bentuk perpajakan. Insentif apa saja yang diberikan? Contoh, pemerintah memberikan insentif PPh pasal 21 senilai 39,66 triliun. Maksudnya apa? Supaya semua wajib pajak orang pribadi, pekerja-pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja dengan status pegawai tetap, memiliki NPWP, penghasilan tidak lebih dari 200 juta dalam 1 tahun, tidak dipotong PPh. Artinya mendapat insentif perpajakan. Seharusnya dari penghasilan 200 juta tadi dalam setahun, harusnya dipotong pajak PPh pasal 21. Tetapi PPh pasal 21 yang harusnya dipotong pemberi kerja, itu ditanggung oleh pemerintah. Namanya DTP. Ya. PPh pasal 21 DTP, ditanggung pemerintah. Begitu juga dengan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu atas omsetnya, itu dikenakan pajak 0,5%. Kita ketahui bahwa UMKM itu adalah omset yang tidak lebih dari 4,8 miliar setahun dan non-PKP. Ketika dia mempunyai omset bruto setiap bulan, maka setiap bulan dari omset bruto itu harus membayar pajak 0,5% dari omset. Katakan saya bulan Oktober lalu, omset saya adalah 200 juta. Berarti saya membayar PPh final atas omset tadi, PPh pasal 4 ayat 2 namanya, PPh final pasal 4 ayat 2, saya bayar 0,5% dari 200 juta dari omset tadi. Ya, saya bayar. Jadi kita bayangkan harusnya dia bayar dari 200 juta omsetnya, dia bayar itu 1 juta PPh finalnya. Nah, 1 juta itu karena konteks pandemi COVID, maka pemerintah memberikan pembebasan, ditanggung pemerintah. 1 juta tadi tidak disetor ke negara, tetapi dikembalikan untuk modal kerja. Begitu juga para pengusaha-pengusaha yang melakukan impor. Tadinya harus membayar PPh pasal 22 impor. Kalau mempunyai API 2,5%, tidak mempunyai API 7,5%. Angka pengenal impor namanya API. Ketika dia mengimpor, ditanggung pemerintah. Artinya tidak membayar PPh pasal 22 impor ketika akan memasukkan barang impor tadi. Nah, kalau kita ketahui, adik-adik mahasiswa juga pernah belajar bagaimana tentang PPh pasal 25. Pada bulan April, waktu pelaporan SPT tahunan badan, di situ di halaman 2, induk, di situ ada angsuran PPh pasal 25, mulai berikutnya. Harusnya, dia harus membayar full 100%, tapi insentif, mendapat insentif. Diskon 50% dari jumlah yang harus dibayar. Dan lebih menarik lagi, kalau pengusaha wajib pajak ingin melakukan restitusi dengan jumlah tidak lebih dari 5 miliar, restitusi PPN atau pengembalian pendahuluan PPN dari 5 miliar, tidak lebih dari 5 miliar, itu dipercepat. Proses restitusi pengembalian cepat. Ah, ini makanan enak nih buat konsultan nih, mendampingi nih. Ya. Mendampingi wajib pajak yang melakukan restitusi. Maaf, ini cuannya, uang pendampingnya lebih besar dari jasa penyusunan SPT masa atau SPT bulanan. Lain lagi penurunan tarif PPh badan. Tadinya tarif PPh badan 25%, sekarang menjadi 22%. Di tahun 2020 ini 3% turun. Dan juga cadangan stimulus lainnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan insentif perpajakan. Nah, di samping insentif tadi, ada beberapa hal yang dilakukan juga oleh pemerintah. Secara umum kalau kita lihat, banyak negara melakukan perpanjangan deadline. Contoh,
Kalau kita mengajukan keberatan, tadinya 3 bulan maksimum keberatan perpajakan, setelah diperiksa harus mengajukan maksimal 3 bulan. Ini diperpanjang 2 bulan berikutnya, jadi 5 bulan. Penundaan pembayaran, deadline-nya ditunda, harusnya tanggal 10 atau tanggal 15 ditunda. Pengurangan penalti dan bunga, tadi malam saya diskusi 75% pengurangan sanksi diberikan, sanksi perpajakan. Itu yang terjadi di Indonesia, bahkan umum di dunia internasional, perpajakan internasional. Kalau kita lihat, tadi saya katakan insentif-insentif itu banyak orang mengambil sekarang. Jutaan wajib pajak mengambil. Ya kan? Nah, cuman ada yang tidak dapat. Siapa yang tidak dapat? Contoh, para pekerja atau karyawan yang sifatnya bukan pegawai tetap, bahkan tidak punya NPWP. Nah, jadi orang kan rata-rata nggak mau punya NPWP, takut ketahuan katanya. Jadi artinya dia tidak mendapatkan pembebasan ditanggung pemerintah atas PPh pasal 21. Begitu juga para UMKM, dia pedagang-pedagang, dia tidak mendapat fasilitas kalau dia tidak punya NPWP. Artinya kalau wajib pajak itu tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, tidak mendapatkan fasilitas. Seperti itu. Di sisi lain, kalau kita lihat, seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Suparta tadi, kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu sangat rendah sekali. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya, di Asia Tenggara maupun tingkat Asia dan lainnya, kita itu sebelum melihat kepatuhan, kita melihat tax ratio kita cuma 11%. Rasio perpajakan kita. Artinya jumlah wajib pajak yang terdaftar pun sangat minimal. Dari jumlah wajib pajak yang mendaftar, itu jumlah yang melaporkan SPT-nya itu pun tidak lebih dari 60%. Katakan jumlah wajib pajak terdaftar itu ada sekitar 20 juta wajib pajak. Yang melaporkan SPT tahunannya hanya 60% dari jumlah yang terdaftar. Dari yang melaporkan itu, hanya pernah penelitian, hanya sekitar 10-15% yang benar-benar mematuhi wajib pajak. Maksudnya mematuhi peraturan perpajakan. Itu pernah saya melihat sebuah tesis dari seorang mahasiswa melihat hasil riset penelitiannya. Terkait dengan COVID, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu, saya kemarin telepon dengan salah satu petugas pajak dan hari ini saya janjian ketemu. Bagaimana upaya pajak menghadapi tantangan terkait dengan COVID ini. Di kantor pajak itu hanya terisi maksimal 35% dari normal. Saya punya teman-teman di kantor pajak Pratama Jakarta Fluid yang depan Ancol. Dari 1.000 karyawan Direktorat Jenderal Pajak, maaf bukan 1.000, sekitar 500 kalau saya lupa. Yang hadir cuma 35%, itu pun juga digantian. Seorang supervisor itu supervisor pemeriksa pajak tiap hari harus hadir karena dia secara jabatan lebih tinggi tanggung jawab. Tapi tim pemeriksa lainnya, ketua tim, anggota tim itu hanya masuk seminggu sekali. Maksudnya masuk ke kantor bukan masuk kerja. Mereka melakukan kerjanya WFH. Absen pagi-pagi dimonitor, HP dinyalakan, jam kerja, kemana monitoringnya, harus
harus dimonitor terus DJP. Tujuannya apa? Untuk keselamatan pegawai dan wajib pajak. Kalau kita datang ke kantor, tidak bisa ujuk-ujuk datang ke kantor pajak. Harus mendaftar dulu. Jadi kalau masuk ke website pajak, ada kunjungan pajak Go ID. Nggak bisa serta-merta datang. Mau bikin NPP datang. Wah, harus isi dulu daftar untuk hadir. Supaya apa? Dibatasi jumlahnya. Tujuannya untuk keselamatan. Minggu lalu, saya ketemu dengan kepala kantor pajak Kanwil, kepala Kanwil DJP Jatim 1. Di situ, di ruang luas, itu hanya kami berlima ketemu. Itu jaga jarak sekali. Jadi benar-benar sepi sekali di kantor pajak itu karena pembatasan, tetapi di dalam ruangan pun benar-benar harus mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker dan sebagainya. Benar-benar keselamatan pegawai dan wajib pajak diutamakan. DJP itu benar-benar melakukan pekerjaan secara remote working, dari jarak jauh laporkan. Dari jarak jauh. Penerimaan laporan dimaksimalkan dengan cara melalui online. Nah, itu arahnya kepada tadi integrasi digital dan sebagainya. Nah, terkait dengan integrasi digital, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, ini saya memberikan gambar, sebuah ilustrasi gambar, bagaimana DJP memantau kita terkait dengan bagaimana integrasi data. Jadi, big data diolah oleh DJP. Diolah untuk memantau segala bidang. Selain memantau di sini, menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi. Kejadian-kejadian terjadi bukan hanya kejadian yang terjadi melalui koran, tapi juga medsos. Jadi hati-hati bermedsos. Kalau lagi foto selfie, Instagram, dan sebagainya, menulis saya lagi berada di sini, udah, dilihat profilnya. Hati-hati. Memantau sekali. Mari kita lihat. Sebenarnya ada namanya strategi transformasi digital yang dimiliki oleh DJP. Berapa tahun yang lalu, DJP memiliki roadmap namanya strategi transformasi digital. Yang pertama namanya digitalisasi layanan wajib pajak. Ya, kita udah rasakan sekarang digitalisasinya. Digitalisasi semua lewat online. Lapor pajak online, permintaan surat online, dan sebagainya. Kita lihat di sini apa aja digitalisasi. Ada namanya e-registration, pembuatan NPP, e-filing, pelaporan pajak, e-form. Kita mengisi pajak dengan e-form. Secara offline ngisinya. E-billing. Kalau kita membayar tidak perlu tulis tangan lagi, tinggal ketik. Ketik nomor, ketika kita ketik jenis pajak dan sebagainya, jumlah pajak dibayar, keluar namanya nomor ID billingnya. Kita datang ke ATM atau internet banking, kita klik nomor ID billingnya, langsung bayar. Jadi hanya di tempat modal klik saja. E-faktur, membuat faktur pajak. Dulu zamannya banyak dipalsukan faktur pajak atau namanya faktur pajak fiktif. Sekarang faktur, e-faktur, sudah digital. Bahkan yang terakhir, mulai masa Agustus kemarin, itu e-butpot. Jadi, wajib pajak sudah sulit menghindar. Kalau saya dipotong PPh atas jasa saya, sudah ketahuan. E-reporting terkait tax amnesty dan sebagainya. Bahkan yang terbaru lagi adalah kalau mengajukan keberatan pajak, tidak perlu datang ke Kanwil, kantor wilayah pajak DJP. Cukup lewat online. Dan sebagainya.
Itu layanan di kita yang dilakukan. Kemudian, sebentar. Apalagi yang dilakukan? Melakukan advanced analysis big data. Ada bagian namanya DP3, seksi DP3, divisi DP3. Itu yang melakukan analisis untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Saya kemarin ngobrol dengan kepala DP3 Kanwil Jatim. Ada wajib pajak ketangkap, kabur di Jambi, ditangkap di situ. Ada juga wajib pajak yang melaporkan tidak, di sisi lain ada kejadian lain di wilayah Jatim. Ada wajib pajak karena ketidakpatuhannya akhirnya harus bayar 15 miliar. Nah, ada lagi namanya kolaborasi dan governorship. Nah, ini keterlibatan pihak ketiga dalam layanan pajak online. Jadi lapor pajak tidak harus lewat namanya pajak ID, DJP online. Tapi sekarang lapor pajak bisa lewat provider lain, misalnya online pajak dan sebagainya. Itu gratis. Jadi ini adalah strategi transformasi digital yang sudah 5 tahun terakhir diterapkan oleh pemerintah. Puji Tuhan, semakin jauh lebih baik sekarang. Kita lihat apa yang digunakan oleh pemerintah itu khususnya DJP menganalisis tidak hanya analisis kuantitatif, analisis kualitatif, juga analisis perilaku wajib pajak. Nah, hati-hati. Saya suka foto selfie di Instagram, foto-foto bareng dengan teman, misalnya lagi di Bali, misalnya saya jalan-jalan, atau saya bikin lagi naik pesawat, Batik Air, Executive Pass, dan sebagainya. Tapi mereka lihat, oh si Johnson ini ternyata SPT-nya cuma lapor SPT penghasilannya 5 juta sebulan, 65 juta setahun. Ada apa? Aneh. Perilaku wajib pajak terlihat. Penggunaan teknologi dimaksimalkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Bahkan, adik-adik mahasiswa, baru berita ini, tanggal 9 Oktober lalu, DJP bekerja sama dengan PLN. Nah, apa hubungan PLN dengan kita, dengan DJP? Kalau saya wajib pajak, yang saya katakan penghasilan saya 65 juta setahun, mereka bekerja sama, DJP bekerja sama dengan PLN. Ternyata ditemukan, oh si Johnson ini memiliki rekening terdaftar dengan PLN, oh dia yang punya 2.200, bukan kapasitas 900 FA, tapi 2.200. Kalau 2.200 berarti udah kelas bisnis. Bayar listriknya bisa 1 juta, minimal 1 juta sebulan. Kalau gajinya 5 juta sebulan, bayar listrik 1 juta kan ada yang aneh. Lapor pajak gaji saya 5 juta, tapi bayar listrik 1 juta, ada yang aneh. Nah, hati-hati di sini. Mereka bisa ngelihat, wah, cek rekening ini, siapa nih, ya kan? Dicocokkan, profilnya cocok kah ini? Juga bekerja sama dengan Telkom. Nah, ini baru lagi. Bagaimana integrasi datanya bekerja sama tidak hanya di sisi teknologi, tapi bagaimana mengoptimalkan ini, bukan hanya mengurangi risiko misalnya suka terganggu, tidak stabil dan sebagainya, tetapi data-data apa? Data-data apa yang bisa digarap untuk potensi ke depan penerimaan perpajakan, apalagi supaya kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Coba adik-adik lihat bagaimana pengawasan DJP dengan melakukan pengolahan data pihak ketiga dibandingkan dengan basis data DJP.
diolah sama mereka, dibandingkan dengan SPT wajib pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Saya katakan tadi, SPT saya, pribadi saya lapornya cuma 5 juta setahun atau 65 juta setahun penghasilan saya. Tidak ada penghasilan lain-lain. Aset saya, total aset saya yang saya laporkan itu adalah cuma 500 juta. Terdiri dari uang kas misalnya tinggal 25 juta. Motor harganya saya bikin harga 10 juta, misalnya Honda lah. Sisanya saya tulis peralatan rumah tangga katakan 50 juta. Sisanya dari 500 juta itu rumah, tanah dan bangunan 1 unit. Katakan tanah dan bangunan harganya 300 juta. Oke. Lalu mereka melihat ngecek nih. Oh, si Johnson punya mobil. Mereka cek BPKB. Mereka lihat cek BPKB, ada terdaftar mobil atas nama Johnson Rudianto Sinaga. Mobil Fortuner. Tapi di SPT-nya tidak ada daftar aset. Nah, dilihat lagi. Mereka kerjasama sudah dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Si Johnson punya rumah, selain yang tercatat isi punya rumah di daerah Kemang. Ada SHM tercatat atas nama Johnson Rudianto Sinaga. Tapi di SPT-nya tidak ada. Nah, itu diadu. Ada apa di sini? Contoh perusahaan lagi. Perusahaan melaporkan di SPT tahunannya, peredaran usahanya, penjualannya, omsetnya adalah misalnya 20 miliar. Dari 20 miliar tadi, profitnya atau labanya adalah katakan 2 miliar. Berarti 10% profit. Dari 2 miliar profit tadi, total PPh badan terutang adalah katakan 500 juta. 25% dari 2 miliar. Sekarang, DJP mengolah data. Dari data yang dilaporkan di SPT tahunan PPh badan tadi, dihubungkan. Yang pertama, peredaran usahanya yang 20 miliar tadi. Cocok nggak dengan SPT masa PPN? Dari Januari sampai Desember. Katakan kita SPT tahunannya kita lapor adalah 2019. Januari sampai Desember 2019. Kita sudah lapor PPN-nya berapa? Oh, PPN yang kita bayar adalah hanya 1,8 miliar. 1,8 miliar. 1,8 miliar berarti omsetnya adalah 18 miliar seharusnya. Jadi PPN keluaran yang kita terbitkan adalah 1,8 miliar, berarti total DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya dari 1,8 miliar kali 10, berarti omset yang dilaporkan di PPN itu adalah 18 miliar. Tadi SPT tahunan badan 20 miliar. SPT PPN, DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya, hanya 18 miliar. Logikanya, apa yang terjadi? Berarti ada terjadi perbedaan antara laporan pajak SPT tahunan badan dengan laporan pajak PPN. Selisih 2 miliar. Omset di SPT PPN 18 miliar, omset di SPT tahunan badan 20 miliar. 18 miliar dan 20 miliar. Selisihnya berapa? 2 miliar. Orang pajak langsung kirim surat cinta. Surat cinta pajak. Namanya SP2DK. Surat permintaan penjelasan data dan keterangan. SP2DK. Dia bilang, kamu PTX, kamu punya omset di SPT tahunan badan 20 miliar. Tapi di SPT PPN itu hanya 18 miliar. Potensi kurang bayar pajak kamu adalah dari selisih 2 miliar tadi, 20M kurang 18M. Kamu berarti harus bayar pajak 200 juta lagi. Artinya, selisih 2 miliar tadi dikalikan PPN, berarti PPN bulanannya terlalu kecil dia lapor. 200 juta dia harus bayar.
Sampai situ ya adik-adik ya. Itu kalau antara SPT tahunan badan dengan PPN dihubungkan. Sekarang SPT tahunan badan dihubungkan juga, dilihat di dalam SPT tahunan situ ada laporan laba rugi. Dilihat biaya gaji, biaya karyawan ditulis, biaya karyawan di lampiran 1 SPT tahunan, situ ada biaya gaji dan karyawan dari 20 miliar tadi, biaya gaji karyawan 1,5 miliar. Di laporan SPT, laporan laba rugi. Dicocokkan dengan SPT 21, dijumlahkan dari Januari sampai Desember, itu adalah SPT 21 hanya 1,1 miliar. Dilaporkan di SPT tahunan badan 1,5 miliar. Dilaporkan di SPT 21 dari Januari sampai Desember, gaji dan THR adalah 1,1 miliar. Berarti di SPT badan itu overstated, kelebihan biaya. 400 juta kelebihan biaya, dikirim lagi surat cinta. Kamu wajib pajak, kamu melaporkan di SPT tahunan badan, biaya gaji kamu 1,5 miliar, di SPT 21 cuma 1,1 miliar. Berarti kamu melaporkan SPT tahunan badannya kelebihan 400 juta. Kalau 400 juta tarif PPh badan 25%, berarti dia harus bayar 100 juta lagi. Seperti itu. Nah, itu yang salah satunya contoh bagaimana integrasi data wajib pajak itu menghubungkan antara basis data di Big Data Direktorat Jenderal Pajak di kantor pajak dengan data pihak ketiga. Apalagi misalnya sekarang terkait dengan AEOI, Automatic Exchange of Information. Setiap wajib pajak yang punya saldo 1 miliar ke atas, semua lembaga keuangan wajib melaporkan saldo-saldo rekening yang 1 miliar ke atas. Saya tidak bilang bahwa adik-adik nanti punya duit 1 miliar jangan simpan di bank. Tidak. Tapi menurut Undang-Undang Perpu 01 tentang AEOI, Automatic Exchange of Information, semua lembaga keuangan, baik bank, asuransi, baik dana pensiun, itu harus melaporkan setiap wajib pajak yang di tempat dia menyimpan dananya, yang wajib pajak memiliki saldo 1 miliar. Saya punya deposito, katakan di Bank X, saya punya deposito 1 miliar. Maka kalau kewajiban saya melaporkan saldonya 1 miliar tadi memang udah wajib di SPT tahunan, pasti harus laporkan di data aset namanya. Tapi kalau di lembaga keuangan hanya yang 1 miliar ke atas dilaporkan. Kalau saldo saya deposito saya cuma 900 juta atau tabungan saya cuma katakan 300 juta, itu nggak dilaporkan. Tapi kalau jumlah total tabungan, misalnya di Bank X tadi tabungan saya, tahapan saya cuma 50 juta, deposito saya adalah katakan 950 juta, digabung deposito 950 juta, tabungan 50 juta, berarti udah 1 miliar di bank yang sama. Walaupun saya nyimpannya di bank cabang X, di bank misalnya cabang Bekasi 50 juta, deposito saya di Jakarta, tapi sama-sama bank X, maka bank X tersebut wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak nasabah-nasabah memiliki 1 miliar ke atas. Nah, yang 1 miliar tadi dihubungkan dengan DJP. Oh, SPT-nya si Johnson tidak ada ini, deposito 950 juta. Ada apa nih? Berarti dia punya penghasilan yang tidak dilaporkan. Nah, itu. Saya ada kasus, saya dulu menangani klien dekat Indonesia Banking School kampus. Saya minta keterbukaan data dia. Ternyata dia tidak terbuka, entah mungkin dia lupa. Dia kasih data asetnya pada saya, suatu ketika surat pajak datang pada dia, berapa bulan berikutnya datang. Ternyata dia punya kos-kosan di daerah Pasar Minggu. Kantor dia di Kemang, lalu dia terima surat dari kantor pajak, dia punya kos-kosan di Pasar Minggu, atas nama istrinya. Ketahuan. Nah, potensinya yang pertama adalah dia punya aset. Yang kedua, kos-kosan, berarti ada penghasilan atas sewa kos-kosan tadi. Nah, itu potensi wajib pajak yang dikejar.
Adik-adik, bagaimana di era digital ini semua dikejar oleh pajak terkait dengan bagaimana memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Walaupun pajak juga memahami. Ya. Bahkan mulai sekarang, nanti sebentar lagi Microsoft Office akan mengenakan pajak kepada customer-nya. Pasti. Selama ini sekarang udah mulai ke transaksi online. Nah, transaksi online itu sudah berbayar pajak, termasuk misalnya penyedia jasa di luar negeri. Netflix, kita nonton Netflix, udah mulai bayar pajak, ada PPN-nya. Netflix. Jadi kalau kita memanfaatkan jasa pihak-pihak luar negeri, sudah ada PPN, bahkan PPH. Nah, apa yang sekarang terkait dengan integrasi data sekarang, apa yang dilakukan oleh DJP untuk memaksimalkan? Sebelum pandemi COVID ini ada peraturan namanya Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015 nomor 79, PMK 29. Bagaimana data internal, data eksternal diolah oleh namanya akun representatif atau AR kita. Jadi setiap wajib pajak punya AR. AR itu semacam wali kelas lah. Ya. Data internal, data eksternal dianalisa, profil wajib pajak dilihat, dan sebagainya. Nah, dia analisa. Tugas AR itu apa? Dia lakukan pengawasan, dia susun profil wajib pajak, dia lihat kinerja wajib pajak naik turun. Penjualan kemarin, misalnya 2018, penjualannya adalah 30 miliar. Sekarang cuma 20 miliar. Ada apa nih 20 miliarnya? Kenapa turun 10 miliar? Kenapa turun pembayaran pajak? Kenapa tadi misalnya antara SPT tahunan badan omsetnya 20 miliar, PPN 18 miliar? Kenapa? Dianalisis. Direkonsiliasi antara data wajib pajak dilaporkan dengan data-data pihak ketiga tadi diolah. Hasil daripada yang dilakukan oleh AR tadi, kalau ada yang aneh, walaupun nilainya mungkin kecil, mereka akan kirim surat cinta tadi, namanya SP2DK. Surat permintaan data keterangan wajib pajak. Dikirim surat cinta, itu harus dijawab surat itu, jangan dibiarkan. Kalau nggak ada tanggapan, maka resikonya itu pasti akan diperiksa. Kalau udah diperiksa, udah repot. Itu kemungkinan bukan lagi nihil atau tidak ada bayar, tapi ada kemungkinan besar bayar. Seperti itu. Nah, adik-adik, contoh saya lihat SP2DK. Coba perhatikan adik-adik. Di sini kantor pajak kirim surat cinta. Kamu punya data di PPN, itu ada kemungkinan kamu 421 juta yang ada aneh. Gimana kira-kira? Tolong, 420 juta ini jelaskan. Ya kan? Lalu datanglah wajib pajak tersebut. Dia menjelaskan. Menjelaskannya bukan sekedar omongan, tetapi ada bukti di bawah, bukti-bukti transaksi. Contoh di sini. Oh, ini adalah faktur pajak yang dibatalkan. Ini adalah nota returnya. Ini adalah faktur pembatalannya. Seperti itu. Hasilnya dibuatkan berita acara. Kebanyakan yang saya lihat, tahun ini adalah tahun di mana bombastis banyak keluar SP2DK. Dan kemungkinan besar itu, kalau kita tidak bisa menjawab, itu kita bisa-bisa bayar pajak. Nah, jadi terkait dengan upaya pajak, pandemi COVID, dan integrasi digital ini, Direktorat Jenderal Pajak memaksimalkan potensi-potensi yang terjadi agar bayar pajak ini tidak kecolongan lagi pemerintah. Artinya yang pertama
apakah dengan integrasi digital ini, apakah wajib pajak sudah patuh atau tidak? Patuh atau tidak? Pengertian patuh di sini mereka ujinya dengan misalnya surat cinta dulu dikirim. Kalau surat cinta tidak ada tanggapan atau tidak jelas, baru dilakukan pemeriksaan. Nah, mereka juga melakukan integrasi digital dengan cara terus bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga, baik pihak di dalam instansi pemerintahan, tadi Badan Pertanahan Nasional, kemudian dengan kepolisian yang punya data-data kendaraan, juga dia bekerja sama dengan Kemenkumham, siapa yang punya saham-saham perusahaan, juga bekerja sama dengan Bursa Efek, juga bekerja sama dengan lembaga keuangan bank dan non-bank yang untuk melakukan 1M ke atas, dan sebagainya. Bahkan dia memantau lewat yang namanya media sosial. Hati-hati. Itu yang kegiatan maksimal yang dilakukan oleh DJP. Itu aja penjelasan singkat dari saya. Jika ada pertanyaan, mari kita nanti dalam diskusi atau dalam kegiatan nanti selanjutnya setelah presentasi ini. Silakan Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Jansen, narasumber kita yang telah menyampaikan materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Cukup lumayan banyak. Dan ini sebenarnya kita cuma mungkin waktunya hanya sekitar 10 menit ya, karena kita masih ada sesi discussion group ya Pak ya. Saya bacakan mungkin 1, 2, 3 dulu pertanyaan, nanti mungkin bisa langsung Pak Jansen disampaikan jawaban dan tanggapannya. Ini beberapa dari angkatan 2018, akuntansi 2018 ya. Ada Idesak Made Verla. Ya. Strategi apa yang pemerintah atau DJP lakukan untuk mengembangkan layanan pajak berbasis digital? Walaupun tadi sudah dijelaskan Pak Jansen ya, mungkin sedikit ini tadi saya tambahkan aja nih terkait dengan bagaimana skema sosialisasi mengenai pajak ke depannya. Nah, yang pertanyaan kedua dari Saudari Aneta Rizky Pertiwi, ini juga dari dari angkatan 2018, yang menanyakan apakah kebijakan insentif pajak ini sudah berjalan dengan efektif, mungkin terkait dengan tadi ya Pak, transformasi digital. Kebijakan ini memberikan efek samping dalam menurunkan pendapatan negara, dalam hal ini adalah penerimaan pajak. Lantas apa dampak kebijakan ini terhadap perekonomian di Indonesia? Yang ketiga dari Firda Nurrohmah, ini juga dari angkatan 2018. Bagaimana DJP memformulasi ulang sistem administrasi pajak secara digital dalam merespon kejadian bencana alam dan mungkin juga adanya non bencana alam. 3 dulu ya Pak Jansen. Ya, baik Bu. Ini pertanyaan mungkin singkat-singkat saya catat. Yang pertama mengenai strategi DJP, tadi terkait strategi DJP sudah sampaikan. Bagaimana skema ke depannya? Ya, yang kalau kita bicara skema ke depannya, pemerintah memang sepertinya seolah-olah cool down. Saya melihat ekspansif yang dilakukan pemerintah adalah bukan mencari wajib pajak baru, tetapi bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan integrasi digital. Kalau kemarin sebelum pandemi COVID, tax ratio harus ditingkatkan. Artinya konteksnya jumlah wajib pajak itu yang tadinya saya tidak punya NPP, terus kemudian saya ternyata ada transaksi kelihatan, yaitu dikejar oleh wajib pajak. Sekarang tidak masif kelihatan seperti itu dilakukan. Tetapi dengan sekarang untuk misalnya bukti potong, itu bukti potong e-butpot itu sekarang kalau tidak ada NPWP harus menuliskan NIK, nomor induk kependudukan. Misalnya saya memberikan jasa rental kendaraan, dipotong PPh 23. Itu kalau e-butpot itu sekarang bukan manual lagi, tapi sudah e-butpot, jadi seperti pakai faktur, kayak faktur pajak, itu sekarang sudah transaksi yang bernomorkan NIK, sudah kelihatan langsung. Jadi strategi ke depan terkait dengan digitalisasi ini adalah
skema yang dilakukan adalah memaksimalkan potensi-potensi semua di DJP itu modelnya sekarang udah dibuat suasananya seperti konteksnya servis buat digital, servis buat wajib pajak. Kenapa servis ini? Karena mungkin nanti ada pertanyaan, ada diskusi, jadi ada ruang-ruang, room yang dibuat. Nah, itu terkait dengan mungkin ada surat cinta yang dikirimkan datang ke kantor pajak dan juga penjelasan seperti itu yang dilakukan. Jadi untuk memaksimalkan kepatuhan daripada wajib pajak. Kemudian terkait dengan efektivitas kebijakan yang pandemi COVID ini. Saya belum membaca dalam konteks belum ada teori yang menunjukkan, belum ada riset yang menunjukkan apakah ini efektif atau tidak. Tetapi ini menjadi penyegar, menurut saya ini penyegar. Yang pertama, klien saya yang sulit selama ini impor, ya kesulitan keuangan untuk membayar PPh impor, diringankan. Misalnya dia ada impor membayar 2,5%, itu nilai PPh impor sudah ringan, tidak perlu bayar PPh impor lagi, walaupun bayar biaya masuk dan sebagainya. Tapi yang terutama yang dirasakan adalah sebenarnya bagi karyawan. Artinya gaji yang bagi karyawan yang memiliki NPP, kemudian pegawai tetap dan tidak lebih dari 200 juta dalam setahun, harusnya PPh 21 dipotong. Katakan dari 200 juta. Saya punya PTKP katakan 73 juta, 74 juta. Berarti DPP saya adalah dari 120 juta. Berarti saya harusnya dipotong, katakan dari 120 juta itu 5% saya dipotong. Nah, 5% dari 120 juta, itu saya harus dipotong sekitar minimal adalah 700 sampai 2 juta saya dipotong PPh-nya. Artinya, kalau selama ini penghasilan saya 200 juta dipotong PPh, ini saya tidak dipotong, mendapat ditanggung pemerintah. Bagi saya ini sesuatu hal yang menurut saya ini lumayan untuk membantu ya, membantu wajib pajak dalam arti pribadi. Nah, kemudian tadi pertanyaan ketiga apa ya Bu ya? Maaf. Pertanyaan terkait ketiga dengan DCP, iya. Terkait bagaimana DCP memformasi ulang sistem administrasi pajak secara digital. Kan kita udah punya digital ya Pak, cuma bagaimana memformasi. Jadi memformasi ulang ini sekarang mereka di dalam DJP ini yang pertama dia penggunaan teknologi, dia terus upgrade. Saya tahu dari teman-teman yang di situ. Jadi mereka namanya punya CRM. CRM artinya kegiatan untuk mengelola resource-nya, jadi manajemen digitalnya. Mereka memaksimalkan upgrade terus basis data, web, dan sebagainya. Tadinya suka-suka kalau bisa, apalagi setiap laporan akhir bulan, itu suka kadang-kadang sulit akses masuk ke DJP. Jadi istilahnya kalau komputer kita RAM-nya ditingkatkan, terus kemudian hard disk-nya ditingkatkan. Ini terus ditingkatkan, saya lihat dari teman-teman yang saya ngobrol-ngobrol. Jadi proses di digitalisasi di DJP itu secara teknis itu terus disiapkan. Nah, tetapi tujuan di sini adalah selain kita bicara infrastrukturnya disiapkan, tetapi juga sumber-sumber dayanya disiapkan untuk konteksnya tadi memantau kepatuhan. Jadi ini baru ada namanya seksi DP3. Tujuan DP3 tadi adalah untuk memantau tadi. Jadi setiap tadinya pemantauan itu dilakukan oleh DJP pusat. Hanya DJP pusat untuk memantau ke wajib pajak di daerah-daerah, provinsi dan sebagainya. Sekarang diserahkan ke kantor pajak masing-masing. Nah, ini. Jadi prinsipnya adalah mungkin dalam hal ini kalau bahasanya otonomi, jadi KPP sendiri yang mengetahui profil wajib pajak. Jadi profil wajib pajak itu dianalisis di DJP di kantor pajak daerah tersebut, misalnya kantor pajak Pratama. Nah, kemudian hasil analisis profil tadi berdasarkan menggunakan teknologi digital, maka dia dianalisis di tingkat situ, lari ke Kanwil. Kalau misalnya ini gimana nih prospeknya kira-kira seperti itu. Kita keluarkan surat cinta enggak? Kita keluarkan SP2DK enggak? Kita ajukan pemeriksaan enggak? Dan sebagainya. Nah, seperti itu.
Jadi penyerahannya selama ini dilakukan, monitoring selama ini hanya dilakukan pusat, sekarang sudah dilakukan oleh kantor pajak tiap-tiap daerah, Pratama, seperti itu. Jadi masif sekarang, lebih dekat dengan wajib pajak. Tetapi di samping itu, pembinaan tetap dilakukan. Jadi tidak serta-merta langsung pemeriksaan, tapi himbauan dulu. Tolong dong, misalnya kemarin sore saya terima surat dari kantor pajak atas klien saya dikirim di forward. Ini Anda bayar pajak PPh 25 masa Juli, ini kekurangan bayar, harusnya bayar sekian, sekarang kenapa kok bayar sekian? Ya, padahal selisihnya cuma 100-200 ribu. Ya. Konteksnya itu pembinaan. Artinya, entah mungkin klien saya salah bayar, ID billingnya salah ketik, kan gitu kan. Salah ketik harusnya misalnya bayar 1 juta, ini ditulis 900 ribu, lagi ngantuk kali kan, dia bayar, kan gitu kan. Jadi, ini proses pengawasan kepatuhan dengan menggunakan himbauan itu tetap dilakukan oleh wajib pajak. Tetap dilakukan oleh kantor pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itu aja Bu kira-kira. Ya, baik. Sebenarnya masih ada 3 pertanyaan lagi dari Rizka, Apisena, dan Nulida. Cuman ini kita kan mau masuk ke ini ya Pak, sesi diskusi ya. Silakan. Jadi mungkin untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa ada waktu, sekiranya ada waktu begitu ya. Boleh, silakan. Jadi kita akan membahas mengenai permasalahan yang ada di masalah surat permintaan penjelasan atas data ya, atau keterangannya itu SP2DK dari hasil digital. Nah, nanti akan dalam diskusi ini kita nanti ada 5 kelompok yang akan membahas pertanyaan nanti yang diajukan oleh Pak Jansen, dan nanti 5 kelompok ini presentasi ya, nanti tolong dari perwakilannya kelompok yaitu Avisena Ramadhani, kemudian ada Dana, Firda Nurrohmah, Aneta Rizky Pratiwi, dan Sania Anastasia Saputri. Ya, tolong nanti dipersiapkan, nanti waktu presentasi hanya 25 menit total, artinya masing-masing peserta hanya diberi waktu sekitar 5 menit saja. Demikian, tolong bisa dibantu untuk panitia untuk atau mungkin di sini Pak Jansen menyampaikan pertanyaannya, begitu. Bagaimana MC? Silakan. Saya kemarin sesuai kesepakatan sih kemarin panitia akan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Sistem dan mekanisme saya serahkan panitia. Iya Pak, nanti di sini kan semua peserta melakukan diskusi Pak. Di dalam diskusi kita ada LO masing-masing dari panitia. Jadi panitia menuntun mereka untuk proses diskusinya seperti apa. Nanti setelah itu mereka balik lagi ke main room bareng kita semua lagi. Dan setelah itu setiap kelompok itu bakal mengeluarkan pendapatnya mengenai studi case yang Bapak kasih. Nanti setelah itu, Bapak memberikan feedback dari apa yang pendapat mereka keluarkan. Menurut Bapak, apakah pendapat mereka sudah sesuai atau mungkin belum sesuai sehingga Bapak luruskan? Siap. Ya, nanti mungkin setelah itu bakal ada kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Ibu Etika Variani selaku moderator. Ya, baik. Terima kasih, Alisa. Sudah bisa? Pertanyaannya mau ditampilkan atau langsung ke presentasi? Boleh Ibu, kita akan nampilkan pertanyaannya dari panitia. Boleh di-share screen? Ya, kurang lebih diskusinya seperti ini, Bu. Yang sedang dibahas oleh peserta di breakout room. Sekarang semua peserta udah ada di breakout room, Bu. Jadi kita kasih waktu untuk mereka diskusi selama 10 menit. Nanti 10 menit kemudian mereka akan balik lagi ke main room bareng kita lagi. Oke. Seperti itu. Jadi kita menunggu sekitar 10 menit, menunggu mereka untuk mempersiapkan presentasinya. Dan mereka akan menampilkan PPT-nya? Tidak, Ibu. Mereka cuma hanya mengeluarkan pandangan mereka tentang
studi case yang kita kasih dari panitia ini. Oke. Perwakilan yang tadi Ibu sebutkan itu nanti mungkin mereka yang akan menyampaikan per kelompok. Seperti tadi Firda, Hafiz dan Ramadhani itu. Baik, ini adalah pertanyaannya, ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, SP2DK. SP2DK atau yang kita kenal sebagai surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang diterima wajib pajak itu menggambarkan kurangnya kejelasan atas data atau keterangan pelaporan pajaknya. Contohnya adalah kurang bayar pajak. Lantas, seperti apa upaya yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh wajib pajak ketika menerima SP2DK dari DCP ini? Dan pertanyaan kedua, dari penerimaan SP2DK tersebut oleh wajib pajak, potensi inefisiensi ataupun dampak apa yang bisa Iya, nanti pertanyaan ini Bu yang akan dijawab oleh setiap kelompok. Ya. Apakah sudah siap agar kita bisa menghemat waktu? Dari breakout room-nya sudah disetting sama panitia memang 10 menit Ibu. Oh, jadi begitu. Mereka auto out dari room breakout-nya masuk ke main room lagi. Baik, kita tunggu ya Mbak ya. Iya, Ibu. Pak Jansen silakan minum dulu kalau ada minuman. Baik, saya izin minum sebentar ya. Iya, baik Ibu, untuk seluruh dosen juga diperbolehkan untuk istirahat sebentar.